person who incorporates exercise into their identity doesn't have to convince themselves to train. Hey, Gimana ya, gua doing the right thing is easy. gua kan udah belajar ngonten dari tahun 2023, 2024 lah, 2024 gua udah mulai ngikutin tentang dunia perkontenan gitu kan. Terus maksud gua ngikutin ini dalam segi menganalisa bagaimana kerjanya, bagaimana cara bikin dan kerangka pembuatannya, sistem berpikirnya dalam pembuatan di platform pendek. Habis itu ada yang kayak heboh, ada orang yang main di lapangan, ada orang yang storytelling, ada orang yang ngomong depan kamera, ada yang humor, lucu, untuk lucu-lucuan, edukasi juga ada. Nah tapi gue bingung, gue kan nggak pandai ngomong, tapi nggak punya keberanian juga, kurang keberanian gue untuk nunjukin berekspresi gitu di depan orang, depan khalayak umum. Nah dari sini gue pasif udah selama dari 2004 kemarin sampai 2026 sekarang ini gue pasif belajar, bukan belajar sih, kayak mencari tahu gimana sih cocoknya kalau bikin masuk di sosial media itu, masuk di media-media kayak YouTube dan platform short form. Kata orang-orang kan kalau misalnya mau main di sana harus jadi diri sendiri kan. Tapi ada juga yang bilang katanya harus super specific needs, harus yang betul-betul bidang tertentu gitu yang kita punya, kita ahlinya di situ. Terus ada juga pasar yang market yang di bidang kita, karena adanya pasar atau karena adanya market di bidang kita itu yang mendapatkan duit, kata mereka gitu. Nah tapi gue mencoba mencari apa itu keunggulan di dalam diri gue, tapi nggak dapet sampai sekarang. Ya udah, gue nggak tahu kenapa akhirnya gue menerima kekurangan gue dan gue coba mencari tahu jati diri gue nih kayak gimana, gue nih orangnya kayak gimana, terus kelebihan gue apa. Ternyata nggak punya kelebihan. Gue cuman kepo aja sama banyak hal, kayak streaming kayak gimana, kayak bikin konten kayak gimana, habis itu kenapa orang jualan itu udah ngeluarin banyak modal tapi rugi terus, ditipu-tipu terus. Habis itu juga udah jualan rame tapi kok nggak kaya-kaya gitu. Kebetulan background keluarga gue, background orang tua gue itu pernah jualan dulu. Nah gue juga nyoba jualan dengan cara nurunin harga, kok udah gue banting harga nggak laku-laku. Nggak ada yang mau beli gitu, udah gue tawarin kemana-mana gitu kok nggak ada yang mau beli. Apa yang salah ini? Pernah juga gue belajar tentang ekspor gitu kan, tapi kayak semua dari itu kayak nggak ada yang cocok di gue deh, belum cocok di gue. Tapi gue ngelihatnya bukan sebagai hal yang nggak cocok, tapi gue ngelihatnya kayak yang gue lakuin ini, gue ngambil sudut pandang yang beda gitu, coba mencari sudut pandang yang berbeda. Kenapa yang gue lakuin ini yang kata orang-orang bisa menguntungkan tapi gue lakuin gagal? Ternyata gue coba cari tahu, ya memang sistemnya ada yang salah katanya gitu. Tapi kan nggak bisa, kita kan sebagai orang-orang kecil kan nggak bisa nyalain sistem mulu kan, harus mencari celah gitu di balik terstrukturnya sistem yang dibikin itu pasti ada celah. Nah celah-celah itu yang bisa kita masukin sebagai peluang untuk pemasukan kita. Nah gue lagi mencari ini, semoga aja ketemu gitu. Gue juga nggak tahu mau ngomong apaan. Oh iya, gue juga kebetulan tertarik. Gue kan sering dengerin Timothy Ronald gitu kan, katanya buku-buku yang kayak gini tuh bagus. Tapi gue pelajarin, ini bahasa Inggris yang gue baca itu nggak ngerti, tapi gue paksain gitu. Kemarin juga ada gue baca buku tentang, tahun lalu ya, baca buku tentang Warren Buffett, masa kecil dia itu di belakang tuh tentang masa kecil dia.
sampai tentang biografi dia lah, perjalanan hidup dia. Nggak ngerti juga, maksudnya kayak bahasa Inggris gue paksain nggak masuk otak gue. Kenapa gue memilih buku yang bahasa Inggris tapi gue nggak bisa sama sekali bahasa Inggris? Ya tujuan awalnya itu untuk cari tahu gitu, dari karya penulis aslinya ini menceritakannya tuh dengan bahasa yang seperti yang kayak lebih asli gitulah. Kalau misalnya udah berbagai macam tangan yang ikut campur, ikut revisi kan udah mungkin maknanya sama, tapi kan bahasa yang disampaikan berbeda, jadi pandangan yang didapat itu juga mungkin bisa berbeda juga walaupun maknanya sama sebenarnya. Karena apa gue beli buku bahasa Inggris itu ya karena ini juga tahun 2024 kalau nggak salah gue coba mulai baca buku tebel-tebel, bukan tebel sih, mulai coba baca buku yang direkomendasikan para orang-orang di internet, orang-orang di TikTok kayak gini nih, kayak Zero to One, mulai Money Psikologi, The Rich apa namanya, Rich Dad Poor Dad, The Richest Man Babylonia, tapi bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Cuman gue baca kayak terlalu simpel, terlalu sederhana. Apa karena bahasa Indonesia, karena keluaran revisi Indonesia, atau memang sering wejangan-wejangan yang diberikan di buku itu apa sering gue konsumsi. Cuman itu sih, ada yang bilang bagus juga, cuman gue nggak ngerti. Tapi ada satu buku juga yang gue beli bahasa Indonesia tebel, yang gue kira ini cara berbisnis, cara naga ini berbisnis, ternyata enggak juga. Ini menjelaskan, buku ini menjelaskan bagaimana ya, bagaimana sistem, gimana ya ngomongnya, bagaimana cara berbisnis dengan bekerja sama pemerintah gitu. Jadi semua regulasi, semua kebijakan, semua kemudahan itu bisa diberikan karena kerjasama yang dilakukan itu. Ini buku gue kira awalnya itu nggak ini deh, nggak apa namanya, biasa aja gitu, buku-buku pada umumnya. Gue baca juga awalnya berat juga, kok ini kan judulnya kan tentang pilar bisnis kan, tapi waktu gue baca kok banyak tentang sejarah Indonesia yang kayak jauh banget dari ekspektasi gue. Tapi waktu akhir-akhir awal-awal 2006 ini, baru-baru ini gue coba nge-push baca buku ini, karena dibanding gue belajar bahasa Inggris tapi gue nggak ribet kan. Kalau biasanya kita menjalankan habit yang rumit, terus itu baru juga dimulai kan bisa membuat itu menjadi tidak konsisten dan nggak jalan terus. Ya akhirnya goal yang sudah di set itu nggak akan tercapai. Jadi gue coba baca buku ini, gue paksain gitu. Nah kebetulan kemarin gue lagi sakit, kayak kemarin juga operasi kecil lah, sehari itu bisa hampir 100 halaman gue coba baca. Mungkin berkat juga karena gue operasi kecil itulah, makanya bisa tamat buku ini juga. Ya rekom sih buku ini sih, kalau mau belajar tentang bisnis, zaman sejarah bisnis di Indonesia dulu, kenapa orang-orang perantauan etnis Tionghoa itu bisa sesukses sekarang, kenapa naga-naga itu bisa sebesar sekarang ini. Kalau mau tahu itu, ini bagus banget nih dipelajari nih. Sebelum gue beli buku ini, gue nyoba nyoba cari tahu tentang buku The Intelligent Investor by Benjamin Graham. Tapi gue karena bahasa Inggris, gue juga agak lama bacanya, juga nggak begitu gue paksain juga karena agak berat gitu. Nah ini buku pertama gue bahasa Inggris yang paling berat, The Wealth of Nation by Adam Smith. Tebel banget bukunya nih. Bahasa Inggris, halamannya ada 605 halaman, dan kata-katanya pun, kosakatanya nggak pernah gue denger sama sekali. Jadi rumit banget, makanya ini udah 2 tahun udah setahun gitu nggak kebaca sama gue sama sekali. Kayak udah 2 tahun deh, hampir 2 tahun deh, dari 2024 pertengahan gue beli.
karena berat itu jadi agak sulit. Tapi gue nanti mau sih namatin 2 buku ini minimal waktu gue merantau nanti, insya Allah lah gue bawa.